wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan, yakni Bapak Kepala Desa Ekas, yang alhamdulillah beliau berkesempatan menghadiri acara kita pada malam ini. Yang tiang hormati juga dan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Damanhuri Abdullah. Yang dewek yang hormati saudara-saudara tiang para asatiz, terkhusus sahibul bait atau sahibul hajah yang sebagai penyebab yang perlu kami hadir berijtima, berzikir, insyaallah bermajlis ilmu, yang semuanya itu adalah kebaikan yang penuh bagi sahibul bait dan insyaallah bagi kita semua. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita semua masih sehat, sehingga acara hajatan, zikir, dan hajatan majelis ilmu yang oleh Bapak kita insya Allah ada berkahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak putus-putusnya kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya saja kamu menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sekali-kali kamu mampu bisa menghitungnya. Oleh sebab itu hanya satu yang bisa kita lakukan kalau berhadapan dengan nikmat Allah, ialah bersyukur dan terus bersyukur dan terus bersyukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar-benar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Dani Bapak Kepala Desa tadi, adalah ini kali pertama kita hadir di Bapak kita dalam rangka kita bersilaturahmi, terkhusus pribadi tiang yang dari Pancor nih, dan semua jamaah yang dari Lombok Tengah, Pancor, Timur dengan Lombok Tengah nih, gabung jadi satu, akhirnya ketemu di Ekas. Yat kembe makin niki, coba cerita ke dulu niki. Yat kembe jamaah bu Ekas terus cugu niki. Wah ngimpi ya cugu Ekas. Subhanallah, dia tuh ngimpi gih. Yang penting jamaah sekalian pada malam ini, sebagaimana harapan Bapak Kepala Desa tadi, pertemuan pertama kita malam ini akan menghajatkan pertemuan kita selanjutnya. Harapan kita selaku pendatang, si Amin beli anjak dengan tuan rumah berembe-rembe kembali tidak datang niki, mau diterima coba lila mancing urut. Ini dalam rangka kita apa? Berzikir dan bermajelis ilmu. Rantan dengan nidang niki. Namun pertemuan pertama niki tetolak jak. Wah dinar harapan ya terbaik malik. Tetapi kalau pertemuan pertama ini jamaah kita diterima, peluru sami diterima, terkhusus pribadi tiang oleh sahibul bait diterima. Insya Allah sebulan 2 bulan lagi atau seminggu lagi akan datang, kita akan kesini lagi. Kenapa? Kita sudah diterima. Nunas tidak lalu ke Jawa Ekas, namun tuah diterima si dedang. Nunas kita keramanya diterima. Insya Allah jamaah sekalian jauh terasa dekat kalau kita diterima. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh lama-lama di sini. Ya, karena kita nanti kalau ngonek-ngonek leniki kan
ngone niki sekat nulik. Nah itu artinya apa? Kesan yang kurang bagus. Makanya kita kalau pertemuan pertama itu sebentar saja sudah. Lunas? Jamaah niki pelungguh menjadi niki mau demele kemari jak sila mereka jak karulek niki karena kita tidak berani terlalu lama. Baik, yang kita akan sampaikan hajat sahibul bait ialah kita ngaji sebentar lalu kita zikir, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan jamaah kita yang ada di Ekas, mendoakan masyarakatnya, Bapak Kepala Desa kita, mendoakan semua keluarga besar kita di Ekas dan kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Lunas gih? Nanti di ujung acara kita akan berzikir. Tetapi sebelum tiang berzikir, tiang ajak jamaah berzikir, izinkan tiang menyampaikan beberapa pesan-pesan mengenai masalah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi adalah kehidupan yang kita jalani di dunia. Apa kata beliau tadi? Yang apa? Nyerujut hati tiang. Ya maklumlah beliau sastra Arab ya, pandai jurusannya juga bahasa, sangat pandai. Apa kata beliau? Adalah kalau kamu ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, hendaknya kamu taati Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Menjauhi segala apa yang dilarangnya, baik itu sanksinya besar maupun sanksinya kecil, dan mengerjakan dengan sekuat tenaga kita apa yang Allah perintahkan. Nah, itu resep bahagia secara sederhana. Resep bahagia secara sederhana. Tetapi jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ada yang sangat mendasar sekali. Sehebat-hebat pelunggu sami piak dengan bahagia, piak dengan senang, lamun dek tekadur resep Al-Quran tidak bisa. Pelunggu mau suguhkan itu harta sebanyak-banyaknya, dek ini. Ya do pak niki si dua bande dek ini dua bande bis malik susah. Nah niki jamaah sekalian, napi si adu pak malik dunia ukurannya, uang ukurannya, wanita ukurannya, tidak bisa jamaah sekalian. Yang menyebabkan manusia itu senang cuma satu-satunya yang menyebabkan manusia senang, dan inilah yang menyebabkan manusia bahagia. Apa itu? Hatinya punya isi dan mampu merasakan kehadiran isi hatinya. Hatinya punya isi dan mampu menghadirkan isi hatinya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Selama selain aku isi hatimu, kamu tetap susah walaupun kamu berada di lautan emas, walaupun kamu punya produk duit, walaupun kamu punya laut perak emas, semuanya. Walaupun kamu punya itu, percetakan kepeng berdoa. Kita punya sawah isin emas tok. Dia emas tok niki, emas asli dah. Kau jadi nelayan berdiri saja di pinggir pantai, semua ikan pelayang naik, dia nyerang kadu kerakap. Tapi itu belum bisa membuat kau bahagia. Kenapa? Selama ada di dalam hatimu selain aku, kata Allah. Kalau temele bahagia jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, si pertama kali diisi adalah aten. Ndek terisi balik. Ndek dia isi rekening. Kita bukan isi rekening, kita bukan mencari dunia, kita bukan mencari pangkat. Yang kita cari adalah, kalau lu mau bahagia, ialah apa? Cari isi hati. Nah jamaah sekalian, kita cari apa? Isi hati. Lalu Allah tunjukkan isi hatimu apa? Allah berfirman, penyebutanmu kepada aku yang secara terus menerus berkesinambungan membuat aku menjadi isi hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Pendek katanya adalah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Al-ayat.
Namun bahasa pelayan balik enggak. Ya suruh aten sholat ialah la ilaha illallah. Nah niki jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, resep pertama, kunci pertama kalau yang pelungguh mau bahagia sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi. Pelungguh mau bahagia dunia, mau bahagia akhirat, taati Allah dan Rasulnya, taati semua perintah Allah dan Rasulnya dengan cara ittaqullah. Cuma pondasi pertama ialah isi hati kita dengan apa? Dengan la ilaha. Mohon maaf jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, hati manusia lebih luas daripada dunia. Hati manusia lebih luas daripada dunia. Mana buktinya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah? Selaku anu melek. Nunas, cukup enggak manusia itu satu ladang emas? Tidak cukup. Kata ulama tasawuf, andai kata manusia itu dihadirkan 7 ladang emas, lalu ditanya apakah kamu mau lagi, niscaya manusia itu akan mau lagi 7 ladang emas lagi. Ditanya lagi manusia, dia sudah punya rupiah dirham bermiliar-miliaran, ditanya lagi maukah kamu dunia, lagi dia mau bermiliar-miliaran uang lagi. Bahasa bejorak niki dengan ini kayaknya kan sekarat masih yang pun ketua mereka menarik malik au ini, padahal ini kan sekarat. Ini manusia. Makanya ulama tasawuf berkata yang namanya manusia terhadap dunia, terhadap harta benda, terhadap emas, terhadap wanita, sebelum manusia itu marah bahasa kasar kesumpel biwe si segenggam tanah tak nggak milik apa lalu milik kepeng, emas, jabatan, nina enggak nih dia napi ya pendek nganggur doang nih ya pendek. Nah inilah jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, pejuluk isi hati, karena dia hati ini luas jamaah. Luas hati ini. Mohon maaf ibu-ibu, hati dia bisa senang duduk di pantai seperti ini. Ini kesenang. Saudara-saudara tiang niki belum tentu ruan doang nih, endek lila endek mele-milu. Endek lila endek mele-milu. Malik baik jauh-jauh adalah zikir balik baik. Kenapa kau tidak senang? Kepala kita boleh di atas sama rata, tetapi hati kita mohon maaf, jangan kira hati kita sama pada malam ini, tidak. Pada hati teman, malam ini tidak sama. Derajat kebahagiaan kita malam ini ada yang 50%, ada yang 20%, ada sih 100% dia bahagia. Ya mas sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Ada orang yang lamun dia narak mau dia milih hadir. Lamun dia narak mau dia milih hadir. Ini orang yang paling paling tertipu di dunia. Paling tertipu di dunia ini jamaah sekalian. Maka pelungguh memiliki ada dapat, tetapi dapatnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ane isi ate. Ada isi ate jamaah sekalian. Nabi isi ate ente. La ilaha illallah. Sampai penuh, ini penuh aten manusia. Dek ini penuh aten manusia. Selain la ilaha illallah, dek ini penuh jamaah sekalian. Maka dari itu yang sampaikan berkali-kali kepada tiang pelungguh sami bahwa dasar pertama agar kita bisa bahagia adalah harus terisi hati dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah terisi hati kita dengan la ilaha illallah, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, si dengan itu demen, si suka si dengan itu suka, maka kesukaan kita, keinginan kita, apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang diinginkan oleh Rasulnya itu kita selalu inginkan. Satu di antaranya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Irji'i, pada ule jamaah,
pada ule wahai hambaku, becat pada tulah pojok aku. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, orang-orang yang dalam hatinya itu ada zikir demen ule. Lamun itu pada sidina zikir le adan ja, dema dikena irji'i pada ule. Ndo dulu milim-beluan umur tuh. Kan iya ini kan. Dunia jamaah sekalian. Iya ini itu. Tetapi manakala Allah Subhanahu wa taala berkenan pada diri kita jamaah sekalian, maka kita akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuruti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui zikrullah. Satu. Yang kedua, pendek-pendek lah niki jamaah sekalian nggih, belu-belu lalu niki. Yang kedua, ukuran yang Allah mau tentang kesuksesan manusia itu bukan pada ukuran banyaknya dia punya uang, banyaknya dia punya harta. Ibu-ibu niki, saya paling luwek kepeng, ia paling bahagia, inggih menurut kita pada selaku manusia. Si paling luwek kepeng, ia paling sukses. Nah, itu menurut yang belum bu. Saya si paling inges, ia paling sholah. Menurut yang belum bu. Berarti itu si kebles jadi sholah, jadi bukan jamaah sekalian. Menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menurut desidah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang paling beruntung itu jamaah sekalian, yang paling beruntung itu adalah orang yang memiliki iman dan mampu mempergunakan iman. Dua niki, orang yang beriman dan mampu mempergunakan iman. Dua kita beriman, banyak kita beriman, tetapi kita tidak mampu mempergunakan iman. Tahaddus bi ni'matillah, kehadiran pelungguh pada malam ini adalah kenyekan kepada kadu iman. Nunas, kenyekan bareng-bareng kadu ruwen iman. Lagu waktu tekadu keimanan pelungguh sami niki arak si tetenak dulu, ampun arep bau kadu. Ya, arak si tetenak, arak si harus berdua rombongan. Ya ampun tekadu iman. Arak si tepesila, dan ampun datang. Ambok yang pun bau tekadu keimanan. Arak si ndek nyerang menyilak. Dia sendirilah yang mempromotori, yang menggerakkan iman manusia untuk hadir di tempat ini. Nah, ini orang yang terbaik, tertinggi. Nah, ini jawab sekalian. Itu jak melet jadi terbaik atau terendah? Nunas, melet terbaik atau terendah? Nunas? Terbaik. Lagu pelungguh mau jadi yang terbaik, dia dua menjadi promotor iman. Promotor tinju doang pelungguh. Jadi promotor apa? Promotor iman. Jamaah yang sering menghajatkan keluarganya, menjadi sebab kita berkumpul berzikir, itu promotor iman. Apa? Promotor iman. Allah memberikan syafaat, salah sedikit, Allah ampuni. Itu kelebihan orang yang menjadi promotor iman. Ini orang jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, paling bahagia. Angka dinarak dengan kepusa iruk, lamun jadi promotor iman, menjadi penggerak iman. Dinarak dengan susah iruk, dinarak cerita dengan miskin, dinarak cerita dengan sengsara, dinarak cerita dengan dek sukses, wajib sukses. Yang ulangi niki, wajib sukses. Orang-orang yang selalu dianya itu menjadi promotor penggerak iman. Nanti dia kena peniki momot doang. Dari mesin majelis dia doang. Di arak jamaah niki enggak porok nih, undang doang. Aku baik dia undang. Mut paling cekap nilai. Nah niki jak komentator nih. Komentator sepak bola, iya Ronaldo membawa bola kiri terus ayo paling miskin sugih suara. Paling miskin lagu sugih suara. Nah ini dengan bangkrut rut nih. Paham?
Dengan kebe memang bangkrut nih. Jauh ke pengaji dah pada paham. Ekas tahu udah mau tokol sedikit pesisir ekas pada paham. Penggerak iman. Nunas, jadilah kau penggerak iman. Ya mas sekalian, hafizani wa iyyakum. Orang yang penggerak iman ini, jangankan dia didudukkan di dalam surga, didudukkan di dalam neraka saja dia tersenyum. Ini orang penggerak iman. Kalau dia menjadi penggerak iman, ayo jamaah kita berzikir, ayo jamaah kita ngaji, selalu greget, berjulun doang subul mobil, ada tayak jamaah, selalu doang jari julu, lamun arah majelis ilmu. Subhanallah, orang ini tidak pernah akan mengalami kekecewaan dunia dan kekecewaan akhirat. Buktikan pelunggu, bisa buktikan nih pelunggu. Amin. Sekira mengkerus alis niki bu proyek ini lancar, pemborong selalu meleset doang hitungan, demi nuh kepayuan teburungan, sama tahun kegagah, sida nung komentator iman, pelinggih niki, ndek de penggerak iman, coba jadi penggerak iman, tahu dari komentator. Iya, maju terus, Ronaldo kirim bola, terus kiri, maburong, masuk. Nah, ini jamaah sekalian, itu apa? Kita jadi komentator itu. Jadilah kita apa? Penggerak iman. Baik, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Kalau kita sudah menjadi penggerak iman, jamaah sekalian, seketika itu kita bisa dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala janji pati yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bisa terbalik. Terbalik maksud apa? Sesuai dengan kehendak kita, Allah pun turut kehendak kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. 2. Karing sekek. Pertama, isi hatimu dengan zikrullah. Yang kedua, jadilah engkau menjadi orang yang penggerak keimanan. Lunas? Yang ketiga, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, pahamilah apa yang kita lakukan. Setiap pegawaian tolong pahami itu. Tapi jangan maksud Pak Guru, pahami dia, apakah pekerjaan yang ini pekerjaan iman atau pekerjaan napi. Kalau memang ini pekerjaan iman, belum beruntung. Pahami itu jamaah sekalian. Lamun dedek paham, bahaya itu. Kadang ada pekerjaan rupanya pekerjaan iman, tetapi itu bukan pekerjaan iman. Ada itu jamaah sekalian, ada pekerjaan iman, lamun dia pekerjaan iman. Pahami baik-baik. Apakah pekerjaan saya ini adalah pekerjaan iman atau pekerjaan sekedar luar iman saja? Kita harus pahami baik-baik ini. Kalau memang ini pekerjaan iman, terus yang ingin sampaikan kepada pelungguh jamaah sekalian, tukang Sida Lombok Timur niki ndek paham pegawaian, cuma tahu pegawaian. Tukang di Lombok Tengah niki ia milih pegawaian, ndek paham pegawaian. Nah, tukang si jauh obeng arak sekit niki, ia paham pegawaian, bu tahun lalu gawe. Tahun ke pegawaian, tahun lalu gawe. Tahun ke pegawaian, apa pegawaian? Profesor diesel, profesor mesin, ahli mesin. Lamun tukang si Lombok Timur barang Lombok Tengah siapa ia ngerame-rame yang luar yang kupin batur. Rame-rame datang, kenapa kena hirup kapal batur lek kasih ternyata nyerang lite ngerisa-risa lekak baut ule dan ini hirup kapal dengan. Nah lamun si sekek niki dia paham pekerjaannya, paham apa yang dia kerjakan, sehingga epen kapal lamun tukang Lombok Timur wajar yang semiliar seminggu nemare ngonek nebongkar wajar. Tukang Lombok Tengah 10 jelo nemare wajar ke yang 1 miliar ben mare ben bongkar. Lagu pelungguh no niki dek kasadu. Sekedar de peredet baut. Penyalaan tak HP. Penyalaan HP. Oke, aku betul lah waniki jamaah dia repot-repot.
Sekedar dia peredar baut, Bu Pelungguh dapat 1 miliar, ini dia masuk akal katanya. Jawabannya apa orang tukang niki jamaah? Wahai pen kapal, wahai jamaahku, inilah ilmu bahwa saya paham apa yang saya kerjakan, saya paham ilmu saya, dan saya paham apa yang saya kerjakan. Nah, tiang Pelungguh selaku dengan beriman, marak dan tukang si jauh obeng sekit niki. Ndek luwe lo kami lagu maut 1 miliar. Di keluwe kami pegawai tendak jagung, tendak kedelai, tendak tolang tomat, tendak tolang nai, tendak tolang antak, ndak mau apa-apa. Satu pekerjaan Pelungguh, nah peran putar baut aja Pelungguh dapat 1 miliar, tidak sampai 5 menit. Kalau Pelungguh tahu bahwa dalam diri ini ada iman, dan dalam iman itu ada agama mau ditolong, mau dibesarkan, intan surullah yang surukum. Kalau kamu tolong agama Allah Subhanahu wa taala, kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal